Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang bertema Akulturasi Islam dan Budaya Lokal dalam Bidang Pemikiran Keagamaan. Sebelum presentasi dimulai, kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, Nita Hayu Kurniati. Yang kedua, Nur Hidayati. Yang ketiga, Siti Indawati. Dan yang keempat, Muhammad Muhtarul Umam. Langsung saja pada pembahasan. Yang pertama, poin A, pengertian akulturasi Islam dan budaya lokal. Nah, apa sih itu akulturasi? Akulturasi merupakan suatu proses sosial yang timbul manakala ada sebuah kebudayaan asing yang masuk dan kebudayaan itu diterima suatu kelompok masyarakat tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan masyarakat itu sendiri. Nah, dalam hal ini Islam adalah budaya asing yang mencoba memasuki atau menawarkan kebudayaan baru atau disebut islamisasi kebudayaan kepada kebudayaan lokal untuk mendapatkan legitimasi dari para penganut budaya lokal. Di sini kami misalkan seperti adanya tradisi selamatan, yakni Islam yang berhasil memodifikasi selamatan itu sendiri. Islam tidak mencoba untuk menghilangkan tradisi tersebut, melainkan mencoba memasukkan unsur-unsur Islam tanpa menghapus wadah selamatan itu sendiri. Islam adalah sebuah agama, dan agama itu identik dengan kebudayaan, karena bagaimanapun keduanya merupakan pedoman untuk bertindak sebagai petunjuk dalam kehidupan. Hanya saja letak perbedaannya itu, agama yaitu petunjuk yang bersumber dari Tuhan, sedangkan kebudayaan dari kesepakatan manusia. Lanjut ke poin B, yaitu wujud akulturasi Islam dengan budaya lokal dalam bidang pemikiran keagamaan. Di sini salah satu akulturasi antara Islam sebagai kebudayaan asing dengan kebudayaan lokal adalah terdapat pada bidang pemikiran. Terdapat beberapa pemikiran dari tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya, antara lain yaitu Nuruddin Ar-Raniri dan Mangkunegoro, serta beberapa suluk atau kitab yang membentangkan soal-soal tasawuf. Nuruddin Ar-Raniri ialah seorang pemikir yang hidup pada abad ke-17. Beliau berasal dari India. Walaupun berasal dari India, namun banyak karya-karyanya yang ditulis dengan bahasa Melayu dan Arab. Para pengkaji pun memperkirakan beliau datang ke Aceh pada tahun 1644 serta kemasyhurannya bukan hanya tersiar di Aceh, melainkan sampai jauh ke luar Aceh. Selain dikenal sebagai sosok ulama besar, syekh, pengarang yang produktif, politikus, serta filosofis, beliau juga dikenal sebagai salah satu tokoh dalam islamisasi di Aceh. Beliau menentang pemikiran Hamzah Fansuri yang telah menyatukan manusia dengan Tuhannya, karena menurut Nuruddin Ar-Raniri, roh atau manusia adalah ciptaan Tuhan, jadi mustahil untuk disatukan. Menurut Nuruddin Ar-Raniri, tidaklah berkesimpulan bahwa manusia dan Tuhan itu dapat disatukan sebagai pendapat Hamzah Fansuri, tetapi lebih ke semacam introspeksi diri sebagaimana pahamnya tentang hadis ini yang berkesimpulan bahwa barang siapa yang mengenal dirinya sebagai makhluk, maka dia akan mengenal Tuhannya sebagai Khalik atau yang menciptakan. Dan barang siapa mengenal dirinya sebagai fana, maka dia akan mengenal Tuhan sebagai
yang bako. Itu terdapat dalam hadis yang berartikan barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Seperti itu. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparan dari Mbak Nita. Tokoh pemikiran yang selanjutnya ialah Mangkunegoro IV atau Sri Mangkunegoro yang mempunyai nama lengkap Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya. Beliau lahir pada tahun 1809 dengan nama Raden Mas Sudiro. Sebagai seorang raja, Mangkunegoro IV ahli dalam beberapa bidang, yakni pemerintahan, kemiliteran, ekonomi, sosial, sastra, dan budaya. Pengaplikasian dalam bidang sastranya beliau tuangkan dalam beberapa bukunya. Adapun di antara pemikirannya yang tercantum dalam karangannya yang terkenal yaitu Wedatama atau pengetahuan yang utama. Secara ringkas, kitab Wedatama berisi 6 ajaran pokok Mangkunegoro IV, yaitu yang pertama, penting sekali bagi setiap umat untuk mencari dan menuntut ilmu lahir batin agar hidup dan kehidupan di dunia yang hanya satu kali tidak mengalami kerusakan. Yang kedua, menempa jiwa dan melaksanakan agama dengan tuntunan para ahli dalam bidang tersebut. Yang ketiga, harus menyadari bahwa ilmu yang benar tidak selalu bersemayam pada orang yang lanjut usia ataupun yang masih muda. Pada orang-orang yang hina, asal mendapatkan rahmat Tuhan, pasti mampu ketempatan ilmu. Yang keempat, bagi mereka yang taat beragama, harus membuktikan satunya kata dengan perbuatan atau padunya ilmu dengan amal. Yang kelima, barang siapa ingin menghayati ilmu, harus dialasi dengan jalan mengekang hawa nafsunya, disertai perasaan tawakal, berserah diri terhadap kekuasaan Tuhan. Yang keenam, limpahan anugerah yang maha kuasa harus ditebus dengan penghayatan mutlak, didasarkan pada kesucian batin, menjauhkan diri dari watak angkara murka atau egoisme yang berlebihan, disertai ketekunan melakukan sembah yang 4 macam, yakni sembah raga, sembahyang 5 waktu menurut ajaran Islam, sembah cipta, sembah yang tidak perlu bersuci seperti sembah raga, sembah jiwa, sembah yang mengenal diri sendiri, dan sembah rasa, usaha agar manusia dapat merasakan hakikat hidup. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan di sini, akulturasi merupakan suatu proses sosial yang timbul manakala ada sebuah kebudayaan asing yang masuk dan kebudayaan itu diterima serta diolah oleh suatu kelompok masyarakat tanpa menghilangkan ciri khas atau kepribadian kebudayaan masyarakat itu sendiri. Salah satu akulturasi antara Islam sebagai kebudayaan asli dengan kebudayaan lokal adalah terdapat pada bidang pemikiran. Nah, adapun tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam pengembangan pemikiran Islam di Indonesia, yang pertama yaitu Nuruddin Ar-Runiri dan Mangkunegoro. Nuruddin Ar-Runiri dikenal sebagai salah satu tokoh dalam Islamisasi di Aceh. Sedangkan menurut Mangkunegoro sendiri, adapun di antara pemikirannya yang tercantum dalam karangannya yang terkenal yaitu Wedatama atau pengetahuan yang utama. Secara ringkas, kitab Wedatama berisi 6 ajaran pokok.